Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi nikmat, kesempatan, kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan sholat Isya secara berjamaah di masjid yang penuh mubarak ini. Masjid apa namanya? Masjid Mujahidah. Ya, sesuai nama saya ya. Kalau saya Mujahid. Mujahid itu laki-laki. Kalau Mujahidah perempuan ya. Pondok Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah ya, Gombara, Makassar, Sulawesi Selatan. Baik. Ya, mari kita berdoa. Ya, saya komando dengan zikir ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pertama isti'azah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di situ, jangan diteruskan ar-rahmanirrahim ya. Karena sudah ada di basmalah. Setelah itu salawat. Yang keempat salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yaitu yang keempat. Baru doa. Belajar Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baru penutup doa, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya. Jadi ingat itu komando zikir dari saya. Kemudian sama-sama pertama isti'azah ya, sama-sama basmalah, kedua, ketiga hamdalah, keempat salawat, baru kelima doa belajar, terakhir penutup subhana. Ya baik ya, saya komando dulu. Kalau perlu doa belajar ditambah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita teruskan pengajian kita, yaitu tafsir Al-Jalalain. Nah, bukan tafsir Jalalain ya, tapi Jalalain, karena ada tafsir jalan lain ya. Itu kalau bahasa Indonesia, tapi ini nama dua Jalaluddin. Surah Al-Baqarah ya, ayat 6 dan 7 ya, ini berkaitan dengan sifat orang yang kafir. Karena ada sebelumnya sifat-sifat orang yang bertakwa. Jadi di
permulaan surah Al-Baqarah itu ada 3 golongan manusia. Ya, 1 yang beruntung, ya, yang kedua dan 3 itu yang merugi. Ya. Yang beruntung itu orang-orang yang bertakwa. Nah, itu ciri-cirinya ada 5. Pertama, beriman kepada yang gaib. Ya, yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, berinfak di jalan Allah. Ya, yang keempat, beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang kelima, yakin akan akhirat. Nah, inilah orang yang beruntung di atas petunjuk. Kemudian yang kedua ini kebalikannya, ya, sifat orang-orang kafir. Ya. Baik, kita akan bacakan di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina kafaru. Inna, ya, inna itu artinya sesungguhnya. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab itu disebut harfut taukid, ya. Harfut taukid itu kata yang menunjukkan sungguh, kuat, menguatkan, artinya betul-betul, sungguh, inna, sesungguhnya. Kemudian alladzina itu orang-orang yang, ya, dari allazi kalau 1, allazani 2, allazina banyak. Nah, kalau allazi 1 orang laki-laki, allazani 2, allazina banyak. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Kalau perempuan, khusus perempuan, allati, allatani, allai atau allati. Ya, jadi ada 6. Itu disebut ismul mausul. Ya, dalam bahasa Arab isim mausul. Isim mausul itu artinya kata penghubung. Jadi menghubungkan antara kata sebelumnya dan kata sesudahnya. Yang dihubungkan itu antara inna dan kafaru. Nah, jadi sesungguhnya orang-orang yang kafir, ya, kafir. Kafaru itu dalam bahasa disebut tertutup. Ya, orang-orang yang tertutup, maksudnya tertutup keimanannya, ya, tertutup hatinya untuk mendapat petunjuk. Ya, itu tertutup. Ya. Atau juga ingkar. Ya, ingkar akan keimanan, tidak beriman, lawan daripada amanu. Ya, jadi lawan kafaru itu amanu. Kalau amanu beriman, percaya. Tapi kafaru tidak percaya. Ini ada contoh di dalam tafsir ini seperti Abi Jahal. Abi Jahal itu pamannya Nabi. Ya, pamannya Nabi tetapi kafir. Ya, tidak mau beriman. Kemudian ya, ini termasuk Abi Lahab. Ya, Abi Lahab ini juga termasuk paman Nabi yang tidak beriman. Ya, dan selain keduanya itu Abi Lahab ada di surah Al-Lahab. Ya, tabbat yada Abi Lahab. Sungguh celaka, ya, kedua tangan Abi Lahab. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah di atas bukit, tiba-tiba Abi Lahab datang mengatakan kepada Nabi Muhammad, celaka kamu. Maka turunlah ayat Al-Lahab. Qul ya tabbat yada Abi Lahab. Sungguh celaka kedua tangan Abi Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Wa tabba ma agna anhu maluh. Ya, dan sungguh celakalah apa yang diusahakan oleh Abi Lahab dan apa yang dikerjakan. Ya, dan wa imratuhu hammalatal khatab. Dan istrinya itu yang akan membawa kayu bakar. Ya. Wa imratuhu hammalatal khatab fi jidiha mim masad. Ya. Hablum mim masad dan seterusnya. Ini
dua orang kafir, ya contoh, dan banyak yang lain. Jadi orang yang tidak mau beriman artinya selain muslim, non muslim, orang yang tidak beragama Islam itu berarti orang kafir, ya. Orang kafir itu ya disebut juga non muslim. Jadi selain orang muslim yang tidak beragama Islam kafir. Ya, biar itu agama Yahudi, agama Nasrani, agama apa saja selain agama Islam itu kafir. Ya, karena agama yang direstui, yang diridhoi oleh Allah itu hanyalah agama Islam. Ya. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang direstui dan diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Jadi yang turun dari langit ya disebut agama samawi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semua agama Islam. Tidak ada agama selain agama Islam. Kalau ada yang beragama selain agama Islam, maka amalnya ditolak, ya tidak diterima. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Barang siapa yang memeluk atau mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima amalnya. Jadi rugilah dia nanti di akhirat karena amalnya tidak diterima di akhirat. Kalau di dunia mungkin dia bermanfaat, tetapi di akhirat tidak bermanfaat. Maka dia termasuk orang yang merugi. Sehingga beruntunglah kita yang beragama Islam karena amalnya itu diterima. Ya. Ini sifat orang-orang kafir ini, ya. Innal ladzina kafaru sawaun. Apa artinya sawaun? Sawaun itu artinya sama saja. Ya, sama, sawa. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, ya. Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Nah, itu pertanyaan, artinya membedakan antara orang berilmu dengan tidak orang berilmu. Nah, ini untuk membedakan orang kafir dan orang beriman. Ya, itu berlawanan, ya. Tidak sama. Sawaun alaihim, sama saja atas mereka. Ya. A'anzartahum. A di situ itu menandakan pertanyaan. Apakah? Jadi ada dua hamzah di situ. Hamzah pertama di atas alif itu artinya apakah. Ya, bentuk pertanyaan. Hal. Ya, kemudian anzarta itu artinya kamu beri peringatan. Jadi taknya di situ artinya kamu. Kamu di sini dimaksud adalah Muhammad. Anzarta. Ya, anzarta. Kemudian hum. Jadi itu mereka. Jadi tak di sini domir, ya, domir muttasil, kata ganti yang bersambung dengan kata sebelumnya, kata yang bersambung dengan anzar, anzara, beri peringatan, anzarta, kamu beri peringatan. Dia sebagai fa'il di situ, subjek yang memberi peringatan. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hum. Apa artinya hum? Mereka. Mereka itu yang dimaksud siapa yang mereka di sini? Orang-orang kafir. Allazina kafaru. Ya, itu juga domir. Ya. Domir juga muttasil. Ya, muttasil itu bersambung, ya, bersambung dengan kata sebelumnya. Jadi ada dua domir di sini, ya, dua domir yang bersambung. Pertama ta, yang kedua hum. A'anzartahum, apakah kamu beri peringatan mereka? Nah, ini dua hamzah, ya,
Hamzah yang pertama itu adalah pertanyaan. Ya. Kemudian hamzah yang kedua itu adalah hamzah dari fiil madi anzara, ya, anzara. Nah, di sini dikatakan bi tahqiqil hamzatain wa ibdalis saniyah alfan wa taswiyatiha wa idkhalid alf bainal. Nah, kemudian di situ ada kata am. Apa artinya am? Atau, ya, am. Atau. Kemudian lam. Lam itu tidak atau belum, ya. Bisa tidak, bisa belum. Apakah kamu beri peringatan atau tidak? Ya. Nah, kalau lam itu datang sesudahnya, itu fiil mudhari. Ya, kalau anzara fiil madi. Kata kerja lampau. Ya, fiil madi dalam bahasa Arab fiil madi anzarta. Kamu telah beri peringatan. Kalau tunzir itu anzara yunziru. Ya, itu fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari itu kata kerja sedang berlangsung atau belum berlangsung. Artinya belum diberi peringatan. Apakah kamu beri peringatan atau tidak beri peringatan? Ya, tunzirhum la yu'minun. Ya, la yu'minun, mereka tidak beriman. Jadi ini sifat orang kafir itu tidak akan beriman walaupun diberi peringatan. Peringatan itu berupa ancaman. Ya, ancaman itu berupa siksa api neraka. Jadi walaupun ditakut-takuti, diancaman bahwa kamu pasti masuk neraka, mereka tidak percaya. Mereka tidak beriman, tidak mengakui. Nah, itulah orang kafir. Nah, dia tidak akui bahwa ada surga, ada neraka, akhirat, bahwa Allah itu esa. Nah, pokoknya mereka tidak menerima Islam sebagai agama yang benar. Ya. Kemudian ini ayat pertama, ya, ayat pertama dari sifat orang kafir. Ya. Jadi sifat orang kafir pertama itu adalah tidak beriman. Walaupun diberi peringatan. Kalau kita ini diberi peringatan, terima. Kita akui bahwa akhirat itu ada. Ya, sehingga kita mau berhati-hati dalam berbuat, bekerja. Ya, karena pasti akan ada balasannya. Ya. Kalau orang kafir tidak percaya itu. Mereka punya kepercayaan lain dari Islam. Mereka mungkin merasa masuk surga semuanya. Walaupun tidak sholat seperti kita. Nah, itu kepercayaan yang salah. Ini ayat pertama. Ya. Jadi mereka tidak beriman. Di sini dikatakan a'lamallahu, ya, minhum tilka fala tatma'u fi imanihim. Maka Allah tahu bahwa mereka itu pasti tidak mau beriman. Jadi walaupun kita ingin sekali dia beriman, mereka tidak akan beriman. Jadi jangan kita paksakan diri untuk mau beriman. Karena petunjuk itu datang dari Allah. Jadi orang-orang kafir yang kita ajak untuk masuk Islam, ya tidak bisa dipaksakan. Karena hidayah itu datang dari Allah, bukan dari manusia. Karena hidayah itu ada dua macam, hidayah lahir, hidayah batin. Kalau hidayah lahir, kita mengajak masuk Islam. Inilah Islam yang benar, ini jalan yang lurus menuju surga. Tapi kalau menerima atau menolak, itu hidayah dari Allah. Ya. Seperti di dalam Quran dikatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Artinya
kamu tidak akan bisa memberi petunjuk kepada siapa yang kamu cintai, yang kamu senangi, yang kamu suka. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Seperti Nabi Muhammad mengajak pamannya Abu Talib ketika menghadapi sakaratil maut untuk beriman, masuk kepada agama Islam. Tapi pamannya menolak karena pengaruh dari saudara-saudaranya yang lain bahwa kamu akan terhina kalau kamu menerima agama Islam, sehingga tidak jadilah dia masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini berarti petunjuk itu datang dari Allah. Kemudian petunjuk lahir, itu Nabi mengajak, ayo kita masuk ke dalam Islam. Itu petunjuk lahir. Innaka la tahdi ya ila siratim mustaqim. Ya, itu juga ayat. Ini petunjuk lahir. Jadi kalau kita mengajak orang kepada kebaikan, ya, kepada jalan yang lurus, kepada nasihat yang baik, ya, nah itu petunjuk lahir. Adapun dia mau terima atau menolak, nah itu petunjuk batin, ya. Allah beri dia petunjuk kalau dia terima. Tetapi kalau dia menolak, itu berarti Allah tidak beri dia petunjuk. Karena di antara orang-orang kafir itu ada yang hafal Quran, ada hafal hadis, hafal Ihya Ulumuddin, dan banyak lagi ilmu agama yang dihafal, tetapi tidak mendapat petunjuk untuk masuk Islam. Karena memang petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini petunjuk batin, ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan. Dalam Quran juga dikatakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi masuk ke dalam agama Islam itu harus dengan kesadaran, harus dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Harus dengan kemauan, ya, kehendak sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena ada motivasi umpamanya harta. Ya, beda itu kalau orang masuk selain agama Islam, itu disebut murtad. Ya, keluar dari agama Islam itu disebut murtad. Masuk ke dalam agama Islam itu disebut mu'allaf. Ya. Jadi mu'allaf itu biasa orang-orang yang berilmu, orang yang pandai, orang yang mendapat petunjuk. Ya. Tapi kalau orang yang masuk ke dalam selain agama Islam atau keluar dari Islam, itu biasa karena godaan harta, godaan pasangan, atau baik kalau laki-laki itu godaannya wanita, kalau wanita godaannya laki-laki, tapi semuanya godaannya harta, jabatan, tahta, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ayat berikutnya, ini sifat yang kedua, khatamallahu ala qulubihim. Khatama, apa artinya khatama? Menutup atau mengunci. Ya, khatama atau mencap. Ya, bisa mencap, mengunci atau menutup. Jadi khatam itu bisa arti cincin. Ya, khatam. Khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Nah, jadi dikatakan itu ada kaitannya cincin dengan penutup. Seperti kalau kita menulis surat, nah itu juga bisa khatam, bahasa Arabnya itu stempel, cap, ya. Karena Nabi dulu itu stempelnya cincin, ada tertulis di sini Muhammad. Jadi kalau dia kirim surat, lalu dia stempel pakai cincin, nah, maka surat itu sudah ditutup, artinya tidak boleh lagi dirubah, ya, karena sudah ditutup. Maka khatam itu bisa disebut penutup, nah, atau khatam itu tamat, ya, atau cap atau stempel. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup atau mencap, ya,
Ya, baik, kita persingkat saja ya karena ada cara sesudah ini. Mudah-mudahan tidak lama ya. Sedikit lagi insya Allah. Nah, ini Allah menutup atas hati mereka ya. Maka kalau sudah ditutup hati itu tidak akan masuk kebaikan ya. Hati ini seperti kertas putih. Ya, kalau dia melakukan keburukan maka itu keburukan berupa titik hitam. Jadi kalau tambah banyak kebaikan, itu berarti tambah banyak kebersihan. Tambah banyak dosa itu tambah banyak kotoran. Kotoran itu berupa warna hitam. Tapi kalau kebersihan atau kebaikan berwarna putih. Nah, jadi hati yang bersih itu hatinya orang yang beriman. Hati yang kotor itu hatinya orang kafir. Ya. Nah, kalau sudah ditutup hati mereka, maka tidak bisa masuk kebaikan. Ya, kebaikan dianggap keburukan, keburukan dianggap kebaikan. Itu karena hati sudah ditutup. Wa ala sam'ihim, dan juga telinga mereka. Nah, telinga mereka ini ditutup dari pendengaran berupa ayat-ayat Allah, berupa kebaikan, berupa nasihat-nasihat. Ya, tidak seperti suara-suara yang konkret, tapi yang dimaksud di sini yang pendengaran yang abstrak. Ya, kemudian wa absarihim, ya wala absarihim. Nah, juga mata itu ditutup. Jadi sifat orang kafir itu hatinya ditutup, telinganya ditutup, matanya juga ditutup. Gisawah, yaitu sebuah penutup. Ya, penutup dari kebaikan, kebenaran, ya ditutup semua itu. Itu calon-calon penghuni neraka. Karena di dalam ayat dikatakan la'amla'anna jahannam. Saya akan memenuhi api neraka itu dengan jin dan manusia punya hati lahum kulubun la yafqahuna biha. Ya, tidak memahami ayat-ayat Allah. Walahum absarun la yubsiruna biha. Walahum ayunun, punya mata tapi tidak melihat. Walahum azanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi tidak mendengar. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adol. Ya, karena mereka itu lalai. Nah, inilah sifat orang kafir. Wala absarim gisawatun walahum azabun azim. Dan bagi mereka itu siksa yang pedih. Itu siksa api neraka apabila nanti mereka sudah meninggal dan tiba hari kiamat, itu akan ditentukan nasibnya di neraka bagi orang kafir dan nasibnya orang beriman berupa surga. Ya, baik, karena waktu jualah yang membatasi kita, ya mari kita tutup. Ya, seperti tadi saya kasih komando, ya zikir. Ya, saya sendiri yang komandoi zikir. Itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikir komando dari saya. Kemudian sama-sama membaca pembuka doa penutup, ya. Itu pertama seperti tadi basmalah, yang isti'azah. Pertama isti'azah auzubillahi minasyaitonirrajim, yang kedua basmalah bismillahirrahmanirrahim, yang ketiga hamdalah, ya alhamdulillahirabbil alamin. Jangan diteruskan ar-rahmanirrahim, ya. Tadi ada yang mau meneruskan, karena kita sudah baca tadi pada basmalah. Basmalah itu ada ar-rahmani ar-rahim, jadi tidak usah lagi diteruskan ar-rahman ar-rahim. Itu hamdalah cukup sampai alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang keempat salawat. Nah, salawat itu boleh pakai sayyidina, boleh tidak, tapi bagi kita tidak. Ya, karena ada juga yang memakai sayyidina. Sayyidina itu artinya junjungan. Ya, salawatnya itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau yang pakai sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Kemudian doa penutup, Allahumma anfa'ni bima hafal ya, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Sudah itu kita baca surah Wal Asri ya. Kemudian penutup subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Baik, saya komandoi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Surah Wal Asri. Surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.